Halo sahabat Pranyariwata, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik selalu ya. Kali ini kita kembali lagi bersama saya, Teacher Tresna. Kita akan belajar materi IPAS tentang perkembangbiakan hewan. Yuk disimak videonya. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan sekitar? Di sekitar kita ada banyak hewan yang bisa kita temui. Ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, bahkan ada yang tak berkaki. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak? Hewan-hewan itu berkembang biak digolongkan ke dalam 3 kelompok. Ada yang disebut ovipar, ada yang disebut vivipar, dan ada yang disebut ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri utamanya, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, dan telur berada di luar tubuh dari induknya. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio akan berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Beberapa hewan ovipar ini mengerami telurnya untuk menjaga suhu agar tetap hangat hingga dapat menetas. Embrio mendapatkan nutrisi dari cadangan makanan yang ada di dalam telur, atau yang kita sering sebut kuning telur. Contoh dari hewan ovipar ini adalah ayam, buaya, bebek, dan beberapa hewan bertelur lainnya. Lain halnya dengan hewan ovipar, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri utamanya yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan, biasanya memiliki kelenjar susu, dan juga memiliki rambut. Berbeda dengan hewan ovipar, pada hewan vivipar, proses melahirkannya melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pembuahan, tahap perkembangan embrio, pembentukan janin, dan tahap melahirkan. Pembuahan yaitu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma di dalam rahim hewan betina. Sel telur yang telah dibuahi ini akan membentuk embrio yang akan terus berkembang dan tumbuh di dalam rahim. Embrio ini mendapatkan nutrisi dari induk melalui plasenta. Embrio akan terus berkembang hingga menjadi janin yang siap untuk dilahirkan. Proses melahirkannya melalui vagina dan bayi akan siap untuk hidup mandiri atau dengan bantuan minimal dari induknya. Embrio mendapatkan nutrisi langsung dari induknya melalui plasenta atau yang sering kita sebut dengan ari-ari. Contoh dari hewan vivipar ini adalah kucing, paus, sapi, dan beberapa hewan melahirkan lainnya. Setelah kita mempelajari hewan ovipar dan vivipar, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Ciri utama dari hewan ovovivipar yaitu yang pertama, pembuahan dilakukan di dalam tubuh. Telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induk betinanya. Yang kedua, telur berkembang di dalam tubuh. Telur ini tidak dikeluarkan, melainkan terus berkembang di dalam tubuh induknya hingga menetas. Yang ketiga, janin mendapatkan nutrisi dari telur tersebut. Yang keempat, tidak memiliki ari-ari atau tali pusat. Berbeda dengan hewan vivipar, pada hewan ovovivipar tidak memiliki organ yang menghubungkan embrio dengan induk untuk pertukaran nutrisi, oksigen, ataupun limbah. Yang kelima, janin akan lahir dengan bentuk utuh. Anak hewan ovovivipar lahir dalam bentuk yang sudah berkembang dan menyerupai induknya, namun dengan ukuran yang berbeda dengan induknya. Yang keenam, hewan ovovivipar tidak menyusui. Induk tidak menyusui anaknya karena nutrisi sudah diperoleh melalui telur. Dan yang terakhir, tidak memiliki daun telinga. Kebanyakan hewan ovovivipar tidak memiliki daun telinga. Nah, berdasarkan ciri utama dari hewan ovovivipar, kita dapat mengetahui apa saja hewan yang termasuk ovovivipar. Ada ular, kadal, ikan pari, dan beberapa hewan lainnya. Nah, itu tadi video tentang perkembangbiakan hewan. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua ya.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.